Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ma ba'du. Kelas 9 ikhwan dan akhwat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di jam pertama ini atau di sesi pertama ini insyaallah kita akan mempelajari tafsir surat Al-Mujadilah ayat ke-14 dan 19. Allah Subhanahu wa taala berpindah tema dari yang kemarin tentang keutamaan ilmu, dan sekarang Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik yang dia loyal menjadikan musuh-musuh Allah itu sebagai teman. Dia loyal terhadap mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan musuh yang disebutkan musuh Allah di situ adalah orang-orang Yahudi. Ada sebagian kaum muslimin yang dia mengaku Islam, ya bukan sebagian kaum muslimin ya. Ada sebagian orang yang dia mengaku Islam tapi ternyata dia loyal dan berteman kepada musuh Allah. Dia mengaku beriman kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi dia mencintai musuh-musuh Allah. Dan itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini agar kita berhati-hati terhadap orang-orang munafik yang seperti ini. Orang-orang yang selalu ada sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan siapa-siapa orang tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala menghukuminya secara umum. Menerangkan bahwasanya orang yang seperti ini, sifat-sifat seperti ini akan selalu ada dari generasi ke generasi. Bahkan di generasi kita pun banyak, bahkan di kelas kita, bahkan di lingkungan kita, di sekolah kita, tidak semua orangnya itu baik. Dan mungkin aja ada orang-orang munafik di sana. Tetapi kita tidak boleh menghukumi seseorang itu dengan apa yang di dalam hatinya. Ayat ini turun bukan untuk menghukumi orang dengan dia munafik atau bukan, tapi untuk mewaspadai orang-orang yang sifatnya seperti itu, atau mewaspadai ternyata kita sifatnya sama kayak gini. Mewaspadai diri kita sendiri itu lebih baik. Karena kita tidak boleh menghukumi orang itu berdasarkan apa dalam hatinya. Kita menghukumi orang itu berdasarkan zahirnya. Kalau dia Islam maka kita Islam, maka kita menghukumi dia seorang yang Islam. Dia puasa, dia zakat, berarti dia orang yang beriman atau orang yang Islam, maka kita hukumi dengan perbuatan zahirnya. Amma batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini aja kali ya biar enak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiballahu 'alaihim ma hum minkum wala minhum. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah, yang Allah Subhanahu wa taala benci terhadap dia menjadi teman? Sudah saya terangkan. Tidaklah kamu lihat, itu maksudnya kalimat pertanyaan heran. Bukan pertanyaan yang harus dijawab, tapi kalimat keheranan. Kok ada orang yang ngakunya Islam tapi dia berteman atau loyal terhadap orang musuh Allah? Dia cinta kepada Allah, ternyata dia loyal terhadap musuh Allah. Mahum minkum walau minhum. Dia ternyata Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka bukan dari golongan kalian, dan mereka juga bukan dari golongan orang-orang Yahudi itu. Maka di sini mereka ada di tengah-tengah. Enggak jelas, abu-abu, buzzer kalau bahasa kita mungkin ya. Wa yahlifuna 'alal kadzibi wa hum ya'lamun. Dan mereka bersumpah untuk menguatkan kebohongan mereka. Mereka banyak bersumpah. Kemarin sudah disinggung bahwasanya banyak bersumpah itu juga tidak bagus. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui kebohongan mereka, tapi mereka bersumpah untuk mengetahui, untuk menutupi kebohongan mereka. A'adallahu lahum adzaban syadidan. Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan adab yang pedih bagi mereka orang munafik ini. Di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang munafik itu berada dalam kerak-kerak neraka.
Orang munafik ya, munafik akbar, nifak akbar. Bukan yang munafik asghar, tapi yang munafik akbar, yang dia merusak akidah. Naam. Innahum sa'a ma kanu ya'lamun. Dan sungguh amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Loh. Naam. Mereka mengambil sumpah mereka sebagai junnah. Junnah itu perisai. Mereka mengambil sumpah mereka itu, mereka bersumpah untuk melindungi diri mereka dari orang muslimin maupun dari Yahudi. Mereka di tengah-tengah, tapi itu mereka duri dalam daging. Fasaddu an sabilillahi falahum adzabun muhin. Dan mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Falahum adzabun muhin, dan bagi mereka adab yang pedih. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan mereka itu tidaklah bermanfaat lagi bagi mereka itu harta-harta mereka, wala auladuhum, anak-anak mereka, minallahi syai'a. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Orang munafik. Naam. Kita lihat penjelasan ayatnya. Nah, sebagian tadi sudah saya terangkan di awal tafsir di sini. Alam tara ilal ladina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum ya'rifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Ini menerangkan orang-orang munafik yang menjadikan orang Yahudi sebagai sahabatnya. Nah, maka berloyal kepada musuh-musuh Allah ini juga terlarang, termasuk sifat dari orang-orang munafik. Salah satu tanda kemunafikan adalah dia loyal terhadap orang-orang atau musuh-musuh Allah. Nah, bagaimana kalau ternyata presiden kita orang munafik? Apa kita harus loyal kepadanya? Ini pembahasan yang lain. Ini bukan seperti itu ya. Kalau pembahasannya adalah waliul amr, maka siapapun waliul amrnya kita wajib untuk taat, sami'na wa ata'na. Tapi karena di sini bukan pembahasan, bukan waliul amr, maka ini tempatnya berbeda. Nah, di pembahasan waliul amr insya Allah diterangkan di bab akidah. Nah, mereka bersumpah bahwa diri mereka adalah muslimin dan mengakui bahwa Muhammad adalah Rasulullah, sedangkan mereka mengetahui bahwa mereka telah berdusta dalam sumpah mereka. Bagi mereka itu Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan azab yang pedih. Nah, mereka menggabungkan dua hal yang sangat merugikan mereka. Satu adalah mengumpulkan sifat kemunafikan dengan sifat sumpah palsu. Dosa-dosa besar dikumpulkan menjadi satu. Mereka mengambil sumpah-sumpah mereka itu sebagai perisai, dan mereka akan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka Allah akan hinakan di yaumul kiamah. Dan pada saat di yaumul kiamah mereka tidak manfaat sedikit pun apa yang dipunyai mereka di dunia dari anak dan harta-harta mereka. Walaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka penghuni neraka, mereka masuk di dalamnya dan kekal padanya selama serta tidak akan keluar darinya. Nah, faedah dan kesimpulan di sini yang pertama, bahaya kemunafikan dalam tubuh kaum muslimin. Nah, orang munafik ini bahaya. Mbok sekalian kafir malah jelas, tapi orang munafik ini musuh dalam selimut, sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang sifat dan perbuatan munafik tanpa menyebut mereka, supaya kaum muslimin mengambil faedah mengetahui bahwa musuh dengan jenis seperti ini ada di setiap waktu. Sudah saya terangkan tadi di awal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan siapakah orang-orang itu.
Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menghukumi secara umum. Menghukumi secara umum untuk orang-orang yang belakangan mengambil faedah, bahwasanya tetap akan ada orang-orang yang punya sifat-sifat kemunafikan, yang dia mengaku cinta Allah dan Rasulnya, tapi sesungguhnya dia kebalikan dari itu. Nah, mereka itu mahum minkum walahum minhum. Orang munafik itu ya pelin-pelan, mereka nggak nganan, mereka nggak ngiri, mereka nggak dari kita, mereka juga bukan dari mereka. Nah, yang keempat, larangan keras mencintai orang-orang kafir, menyampaikan kepada mereka berita-berita rahasia tentang kaum muslimin. Loyal, cinta, mahabbah kepada orang-orang kafir dilarang dalam agama Islam. Sampai menyimpan foto-foto mereka, memajangnya di dinding-dinding kamar mereka, di dinding kamar kaum muslimin. Maka ini suatu hal yang aib bagi kaum muslimin memajang foto-foto, poster-poster orang-orang kafir, apalagi orang-orang yang tidak punya agama. Yang kelima, di antara sifat munafik yaitu banyak bersumpah dengan sumpah palsu. Nah, jelas ya. Yang keenam, di antara sifat kebalikannya, berarti di antara sifat orang yang beriman yaitu tidak banyak bersumpah. Dan kalau dia bersumpah, maka dia bersumpah kecuali dengan Allah dengan jujur dan yakin. Yang ke-8, orang-orang munafik memiliki harta dan anak sehingga mereka tertipu dengannya. Maka harta dan anak itu sebenarnya adalah ujian. Nah, tidak semuanya yang memiliki banyak harta dan anak itu baik. Ada yang ternyata banyak di antara kaum muslimin memiliki harta yang banyak serta anak yang dibanggakan malah menjadi bumerang bagi dia. Tetapi banyak juga kebalikannya. Orang muslimin yang tidak diberikan harta, ternyata beliau atau dia, mereka orang-orang kaum fakir miskin, mereka lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi memiliki harta yang banyak juga bukan aib, karena banyak juga orang-orang yang memiliki harta tapi dia bisa manfaatkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Nah, saya kira cukup dari saya. Insya Allah di jam kedua kita masuk di pelajaran yang 9, yaitu tafsir surat Al-Mujadilah ayat ke-18 sampai ayat ke-21. Naam. Aku qouli hada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.